Oke, kita lanjut ke hukum Ohm dan Kirchhoff. Jadi kira-kira ini capaian yang perlu kita capai gitu ya. Harus diusahakan kita mampu menjelaskan menganalisis itu ya rangkaian listrik. Dan indikatornya ketepatan dalam menentukan arus dan tegangan dalam suatu rangkaian beserta satuannya ya. Nah, materinya ada hukum Ohm, nanti ada hukum Kirchhoff. Kira-kira durasinya ini durasi dalam 1 minggu ya maksudnya. Oke, jadi hukum Ohm ini apa sebetulnya? Jadi kita memiliki tegangan. Nah, adanya tegangan ini akibatkan si arus listrik bisa mengalir ya, mengalir dalam medium. Nah, hubungan antara arus listrik, tegangan dan hambatan itu dijelaskan di hukum Ohm ini. Jadi hubungannya adalah ketika tegangannya besar gitu ya, kemungkinan arus yang mengalir juga akan besar gitu ya. Jadi besar arus listrik ini berbanding lurus dengan tegangan ya. Analoginya seperti ini. Jadi kita memiliki potensi gitu ya, hanya memiliki ketinggian, kita memiliki potensi. Nah, potensi ini mendorong arus mengalir. Potensi ini mendorong arus mengalir. Nah, resistansi itu tugasnya dia menghambat si arus untuk mengalir. Jadi kuat potensi sebesar apapun potensi ini, kalau hambatannya cukup besar gitu ya, arusnya bisa yang mengalir cukup kecil gitu ya. Jadi ini hubungannya berbanding lurus ya, I terhadap V, atau V sama dengan I kali R gitu ya. Tentu saja satuannya dalam ampere ya, satuan internasionalnya dalam ampere, arus, tegangan dalam volt. Nah, karena dia berbanding lurus I terhadap V, nah faktor kesebandingannya ini kita sebut resistansi tadi ya, jadi resistansi. Nah, hubungannya seperti ini, dan resistansi ini dalam Ohm, di satuannya Ohm. Tentu saja namanya diambil dari Ohm itu sendiri ya, jadi nama orang itu. Nah, sebagai gambaran seperti ini, jadi ketika kita punya resistansi R, hambatan R, dan arus yang melewati hambatan ini sebesar I, maka tegangan di titik A dan titik B, beda tegangan titik A dan titik B atau VAB ini sama dengan arus dikali R gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah VAB ini. Yang perlu digarisbawahi adalah VAB. VAB ini, ingat ya, tegangan itu diukur berdasarkan referensi. Artinya kita butuh tegangan ini merupakan apa? Beda potensial. Jadi harus ada dua titik ya yang kita ukur. Nah, VAB ini berarti beda tegangan antara A dan B ya. Jadi dari sini sampai sini beda tegangannya VAB. Dan ini nilainya adalah arus dikali R yang bersangkutan. R yang diantara A dan B gitu ya. Nah, karena ini hubungan linear, maka kalau kita plot gambarnya gitu ya, kita naikkan VAB, maka arus
naik secara linear juga. Nah, gradien ya, kalau kita ukur gradiennya adalah sebesar R itu. Jadi secara eksperimen kita juga bisa menentukan hambatan suatu material gitu ya, hambatan suatu material dengan cara mengubah tegangan ya, secara linear, kemudian mengukur arusnya dan kita plot. Nanti gradiennya itu adalah si R ini ya. Nah, kurva lurus seperti ini, kurva lurus, kurva tegangan terhadap arus terhadap tegangan ya, kurva arus terhadap tegangan yang kurvanya lurus seperti ini kita sebut sebagai karakteristik ohmik. Jadi karena dia mengikuti hukum Ohm. Kalau kita temukan material yang kurvanya tidak lurus seperti ini, misalnya kurvanya seperti ini, nah artinya di bagian sini itu dia tidak ohmik ya, karena tidak linear. Tapi kita juga bisa mendekati bagian lurus ini sebagai kurva yang ohmiknya. Nah, tentu saja nanti akan kita bahas lebih detail, misalnya di material semikonduktor gitu ya. Ya, di kurvanya bisa berbeda gitu. Nah, misal di sini ya, misal di sini contohnya ada hambatan R 1 kilo ohm. Ini perlu diperhatikan ya, di sini satuannya kilo ohm atau 1 kilo ohm berarti sama dengan berapa? 1000 ya, 1000 ohm. Nah, kenapa saya menggunakan ordonya 1 kilo gitu ya? Karena dalam kenyataannya rangkaian-rangkaian listrik dalam elektronika ini ya, elektronika yang dalam elektronika gitu ya, umumnya menggunakan hambatan yang cukup besar gitu ya. Karena kalau hambatannya kecil, tentu saja nanti apa? Kalau hambatannya kecil, tegangannya misalnya sama gitu ya, maka arusnya bisa besar gitu ya. Arusnya bisa besar. Nah, kalau arusnya besar, kita mengingat kembali ya, daya itu sama dengan tegangan kali arus ya. Nah, kalau tegangannya tetap tapi R-nya kecil, maka arusnya jadi sangat besar. Nah, kalau arusnya besar dikali dan V, maka dayanya juga besar gitu ya. Jadi kalau konsumsi dayanya cukup besar ini, kita perlu material yang kuat gitu ya, yang kuat menahan energi sebesar itu. Misalnya saja, misal di sini 1 kilo ohm dengan tegangan 10 volt. Nah, arusnya berapa? Kita hitung arusnya 10 miliampere. Nah, kalau daya kita hitung, maka daya sama dengan 10 volt ya, 10 volt dikali arusnya 10 miliampere. Volt dikali ampere sama dengan watt. Jadi 100 miliwatt. Atau 0,1 watt. Nah, umumnya resistor-resistor yang ada di pasaran itu banyak yang misalnya seperempat watt, 4 watt, dan setengah watt. Kalau 1 watt dan watt yang lebih besar itu ukurannya sudah cukup besar gitu ya. Ukuran cukup besar, nah, sehingga jarang dipakai untuk keperluan praktis. Nah, ini kan 0,1 watt, berarti kita cukup menggunakan resistor yang seperempat watt sudah cukup gitu ya. Nah, bayangkan kalau resistornya
1 ohm gitu ya. Kalau 1 ohm berarti arus yang mengalir berapa? 10 dibagi 1 berarti 10 ampere. Kalau 10 ampere berarti dayanya sama dengan 10 volt dikali 1 ampere. 10 ampere ya. 10 watt. 10 watt ya. 10 watt. Nah, resistor yang 10 watt ini itu ya biasanya menggunakan resistor balok ya. Resistor balok yang ukurannya cukup besar gitu ya. Dibandingkan resistor yang seperempat watt ini. Kalau seperempat watt ini ukurannya kecil ya. Ukurannya paling segini. Nah, ini untuk sekilas tentang hukum Ohm. Jadi kira-kira seperti ini. Yang terpenting adalah di sini ya. Jadi tegangan yang di antara dua titik ini sama dengan arus yang mengalir di dua titik ini dikali hambatannya. Nah, hambatannya bisa banyak hal ya. Tidak hanya resistansi ya. Bisa juga hambatan kapasitif, hambatan induktif. Nah, nanti itu akan dibahas di materi AC ya, materi AC. Maka itu nanti jatuhnya bukan lagi hambatan biasa, tapi impedansi ya. Jadi nanti V sama dengan I kali impedansi. Tapi ini hanya berlaku di dunia kompleks gitu ya. Jadi di sini biasanya kompleks. Oke, kita lanjut. Nah, Kumom ini selanjutnya kita mengenal bahwa material ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Salah satunya karakteristik kelistrikannya. Nah, umumnya material memiliki karakteristik resistivitas ya. Jadi kita sebut resistivitas. Itu seberapa sih dia itu nanti memiliki hambatannya gitu ya. Material ini memiliki hambatan. Nah, hubungan resistivitas dengan resistansi gitu ya. Jadi resistansi R dengan resistivitas Rho ini hubungannya seperti ini. Di R sama dengan Rho dikali L. L ini panjang material ya kalau kita bentuk seperti ini. Dan dibagi luas penampangnya. Luas penampang. Nah, contohnya misalnya kita punya kabel gitu ya. Kabel tembaga diameter 0,5 mm dengan panjang 10 meter. Kira-kira berapa hambatannya? Resistivitas tembaga Rho sama dengan 1,7 kali 10⁻⁷ ohm meter. Nah, perlu diperhatikan bahwa nilai ini bisa kita cari dari referensi ya. Cari aja, misalnya cari di Google tembaga, resistivitas tembaga gitu ya. Nanti akan muncul banyak referensi, tinggal pilih ya yang terpercaya. Nah, ini satuannya ohm meter ya. Satuannya ohm meter. Ini dapat kita amati dari sini juga sebetulnya. Kalau R ini hambatannya satuannya ohm gitu ya. L ini kan panjang, satuannya meter. Luas juga panjang kali panjang dimensinya. Sehingga di sini satuannya meter kuadrat. Kalau dibagi berarti meter. Nah, di sini berarti yang cocok, satuan yang cocok di sini, ini kan ohm ya. Nah, di sini juga di sebelah kanan persamaan ini juga harus ohm juga. Nah, gimana caranya? Ya caranya sini ohm meter ya. Kilo ini. Hingga meternya nanti habis dibagi ini. Ya sisa ohm. Nah, resistivitas ini juga ada kaitannya dengan konduktivitas.
Konduktivitas sebagaimana yang kita ketahui, dia itu besaran yang menentukan bahwa material itu seberapa konduktif gitu ya, seberapa konduktif. Semakin besar konduktivitas, ya berarti dia semakin mudah mengalirkan listrik. Dengan kata lain, semakin besar konduktivitas, nah ini kan sepernya, berarti rho-nya semakin kecil atau hambatannya semakin kecil gitu ya. Jadi sesuai ya, jadi sesuai, semakin besar konduktivitas, hambatannya semakin kecil. Nah, ini contoh perhitungannya mudah. Nah, kalau kita perhatikan di sini, hambatan dari tembaga yang panjangnya 10 meter ini sangat-sangat kecil ya, minus 7. Berarti ini ordonya mikro ya. Ordonya mikro ohm, atau kalau kita tulis berarti sekitar 27 ya, 27,2 mikro ohm. Nah, artinya hambatannya nyaris nol ya, nyaris nol, sangat kecil. Sehingga pada pada perhitungan, misalnya pada perhitungan kan kita menganalisis rangkaian itu. Nah, sambungan antara elemen-elemen dari listrik itu, misalnya hubungan antara dua resistor dan lain sebagainya, kan kita menggunakan tembaga ya, menggunakan tembaga. Nah, dalam perhitungan pasti kita abaikan ini, hambatan dari tembaga ini, karena memang nilainya sangat kecil ya dibandingkan hambatan komponen yang kita, kita amati gitu ya, kita berikan. Jadi hambatan ini sangat kecil, bisa kita abaikan ya untuk perhitungan. Nah, kemudian kita masuk ke hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini ada dua. Pertama, hukum yang pertama kita kenal dengan Kirchhoff Current Law, atau kita singkat sebagai KCL ya, KCL. KCL ini apa? Jadi ketika kita memiliki percabangan ya, percabangan seperti ini, jadi ada 3 kabel yang bercabang di sini. Nah, titik percabangan ini kita sebut node atau simpul atau titik lah. Jadi di sini node ya, di titik percabangan ini. Nah, KCL ini bilang kalau bahwa ketika ada arus yang bercabang gitu ya, maka jumlah arus keseluruhan ini harus 0. Nah, jumlah arus yang ada di percabangan, maksudnya yang dalam sistem percabangan ini 0. Nah, kalau kita ambil misalnya yang masuk ke percabangan positif, kemudian yang keluar dari percabangan negatif, maka jumlahnya seperti ini. Jadi yang masuk positif, yang keluar negatif gitu ya. Terus kita jumlahkan semuanya harus 0. Atau kalau ini kita arrange kanan gitu ya, ke persis kanan, maka kita dapatkan ini. Nah, artinya apa? Artinya arus yang masuk ke percabangan ya, arus yang masuk ke percabangan ke arah sini itu sama dengan jumlah arus yang keluar percabangan, keluar percabangan. Ini juga bisa kita sebut sebagai hukum yang kontinuitas ya. Jadi kontinuitas muatan. Tentu saja muatan yang masuk ke cabang ya keluar juga harusnya sama juga dong. Nah, arus begitu juga dengan arus ya. Masuk 5, keluar harus 5 juga totalnya. Nah, ini kesimpulan untuk hukum Kirchhoff pertama atau Kirchhoff Current Law. Ini KCL. Nah, hukum Kirchhoff yang kedua yaitu Kirchhoff Voltage Law atau kita sebagai KVL gitu ya. Ini dia mengatakan bahwa
jumlah tegangan dalam sistem rangkaian tertutup atau loop ya, loop tertutup ini juga sama dengan nol. Jadi yang hukum pertama arus ya, arusnya masuk ke percabangan ada nol. Kalau ini yang jumlah tegangan yang berdiri menjadi satu loop itu ya, itu juga nol. Artinya tegangan di sini tambah tegangan di sini ditambah tegangan di sini ditambah tegangan di sini itu harus nol ya. Nah ini tegangan antara titik A dan B. A dan B ditambah tegangan B, D ditambah tegangan D, D tambah tegangan DA, DA. Jadi urutannya sama ya. Misalnya kita step bahwa arah arusnya ke sini, maka yang kita baca tegangannya harus sesuai arahnya. Jadi ke sini berarti dari A ke B, A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Nah, kalau kita perhatikan ya, D ke A ini berlawanan dengan tegangan dari VS ini. VS ini kan positifnya di sini. Artinya harusnya tegangan di A, potensi di A ini lebih besar dari potensial di D. Sedangkan yang kita mau DA ya. Berarti lawannya dari VS, artinya di sini minus VS. Kalau kita susun ulang, jadilah VS sama dengan VAB ditambah VBC ditambah DD. Kira-kira seperti itu. Jadi penjumlahan semua tegangan di satu loop ini adalah 0. Nah inilah hukum Kirchhoff voltage law ini. Jadi KVL ya. Jadi hukum pertama. Nah, bagaimana implementasinya? Implementasi pertama, ini kita menggunakan analisis nodal. Jadi, analisis nodal ini berarti berkaitan dengan ini ya, hukum Kirchhoff yang pertama atau KCL ini ya. Kaitan dengan KCL. Nah, implementasinya bagaimana? Nah, misalnya kita punya rangkaian seperti ini ya. Jadi di sini ada sumber tegangan. Di sini ada resistor 1, resistor 2. Nah, kita mau tahu misalnya ya. Misalnya tegangan di titik R2 di resistor 2. Maksudnya tegangan di resistor 2 itu berarti tegangan di sini. Nah, tegangan di sini bisa kita ukur dari titik B terhadap titik C. Atau kita sebut VBC sama dengan, nah kita pilih, bisa kita pilih bagian ini C sebagai referensi ya. Referensi atau dalam ini ground ya, ground di referensi. Nah, kalau kita pilih C sebagai referensi artinya semua tegangan itu diukur terhadap titik C ini, nilainya terhadap titik C, atau di sini ground atau referensi ya. Di sini misalnya tegangan di A, maka kita bisa ukur tegangan A terhadap titik C gitu ya. Nah, kecuali kita bicara tegangan di R1 ya. Kalau tegangan di R1 berarti kita mengukur A terhadap B gitu ya. Nah, misalnya kita buat node di sini. Buat node di kita buat node di sini. Artinya arus yang masuk ke titik node ini dan arus yang keluar ini harus sama ya. Jadi arus yang mengalir di R1 dan arus yang mengalir di R2 ini juga harus sama. Nah, ini menurut KCL ini I1 sama dengan I2. Nah, artinya, nah kemudian kita lihat bahwa I1
itu R tegangan di AB ya. Tegangan I1 itu mengalir arus karena tegangan A terhadap B. Nah, kita gunakan hukum Ohm. Jadi selisih tegangannya dibagi hambatannya. Ini arus ya, arus. VA min VB sama dengan per R1 itu arus. Begitu juga I2 ya. Jadi kita VB dikurang VC per R2. Nah, tadi kita anggap bahwa titik C ini sebagai referensi. Kita anggap C ini 0 ya. Sehingga di sini VA min VB sama dengan R1 ke sini gitu ya. Jadi R1 per R2 kali VB. Atau VA sama dengan VB ke sini gitu ya. Jadi R1 per R2 ditambah 1 kali VB. Atau kita susun ulang sehingga VB sama dengan ke sini ya. Jadi R2 per R1 ditambah R2 kali VA. Nah, VA itu apa? VA itu apa? Kalau kita lihat titik VA ini diukur titik A terhadap C ya. Itu sama juga titik A terhadap C, berarti di sini titik A terhadap C. Ini sama juga A terhadap titik ini kan. Karena ini satu jalur ya, satu jalur. Artinya tegangan di sini dan tegangan di sini sama. Anggaplah ini D. Maka AC, tegangan AC A terhadap C itu akan sama dengan tegangan A terhadap D. Nah, A terhadap D ini kan tegangan VS ya, sumber. Maka di sini VA ini sama dengan VS. Sehingga VB kita dapatkan R2 per R1 tambah R2 dikali VS. Nah, VS itu berapa? VS-nya 5 volt ya. Dan R2 4 kilo 4 kilo, R1 1 kilo, ini 4 kilo. Nah, sehingga habis ya, kilo habis 4 per 5 kali 5 jadi 4 volt. Nah, inilah nilai VB. Jadi nilai di titik ini tegangannya sama dengan 4 volt. Tentu saja terhadap titik C ya. Jadi tegangan di R2. Nah, contoh lain misalnya seperti ini. Kita punya 3 hambatan, 3 resistor. Nah, sama seperti tadi kita buat node di mana? Di titik percabangan di sini. Jadi kita buat node di sini. Ada satu node di sini. Kemudian kita tentukan referensinya di mana. Nah, karena yang kita cari di sini ada tegangan di R2 ya. Nah, di R2 kan di sini ya. Artinya kita bisa pilih C ini sebagai referensinya. Ref ya. Sebagai referensi. Nah, artinya di sini kita buat percabangan di sini. Berarti arus yang mengalir di sini I1 ya. Masuk ke percabangan itu harus sama dengan yang keluar dari percabangan. Itu dari yang ke sini. Ini I2 ya. Masuk ke resistor 2 dan yang ini ke R3 artinya di sini I3. Jadi dari KCL kita dapatkan I1 sama dengan I2 tambah I3. Kemudian dari hukum Ohm, jadi I1 ini kan bisa kita cari dari tegangan A terhadap tegangan B. VA min VB per R1 ya. VB per R2. VB per R2. Kemudian R3 ternyata sama ya. Titiknya di sini B, titik di sini bertemu lagi ke C ya. Jadi di sini VB juga
VB min VC. VC nya sebetulnya kan 0 kan, karena dianggap referensi. Jadi VB per R3. Kemudian kita lakukan perhitungan matematisnya. Ini kita kumpulkan, jadilah seperti ini. Dan kita pindah R1 nya ke sini gitu ya. Sehingga R1 nya 1 kilo, ini R1 1 kilo. Kemudian ini penjumlahan seper ini kan hasilnya seperti ini ya. Jadi 4 kali 4. Nah, sehingga VS min VB kita dapatkan setengah VB. Kemudian kita susun ulang ini ke sini. Ya, VS sama dengan setengah VB. Setengah VB ditambah B. Jadi setengah VB tambah VB. Jadi VS sama dengan setengah tambah 1 kali VB. VB ya, VB aja, nggak usah VBC. Sehingga VB sama dengan 2/3 VS sama dengan 10/3 V. Oke, jadi tegangan di sini adalah 10/3 V volt, 10/3 volt dengan V supply-nya 5 ya. Oke, sekali lagi kita dapat menentukan tegangan dan arus di tiap-tiap ini gitu ya. Ini kita dapatkan tegangan. Nah, kalau kita dapat tegangan di sini, kita kan bisa cari kan arus dari tiap-tiap arus yang mengalir di tiap-tiap resistor ya. Artinya dengan metode analisis nodal ini kita bisa menentukan arus dan tegangan di setiap elemen gitu ya. Nah, contoh penggunaan lainnya adalah kita dalam menentukan hambatan pengganti ya. Contohnya di sini hambatan untuk seri ya, bentuk hambatan yang di seri seperti ini. Maka jelas tegangan di AB ditambah tegangan BC ditambah tegangan CD itu akan sama dengan tegangan total dari A terhadap D ya. A terhadap D. Kemudian 3 resistor ini bisa kita anggap sebagai satu resistor pengganti dengan hambatan RS. Perhitungannya sederhana. Jadi VAD total ya, total tegangan itu sama dengan tegangan di tiap-tiap elemen dijumlahkan. Dan arus yang mengalir tentunya arus besar I. Ini di sini ada arus R1 yang mengalir di R1, I1 tambah kali R1. Arus yang mengalir di R2, I2, R2. Nah, karena arus yang mengalir di tiap elemen ini sama gitu ya. I1 sama dengan I2 sama dengan I3 atau sama dengan I gitu. KRS hambatan penggantinya adalah penjumlahan dari resistansi tiap elemen ya. Resistansi masing-masingnya. Ini untuk hubungan seri hambatan ya. Hambatan penggantinya adalah penjumlahan. Bagaimana dengan kalau bentuknya paralel? Paralel seperti ini. Maka tegangannya di titik ini, dan titik ini adalah sama ya, tegangannya sama. Yang berbeda adalah arus yang mengalir di tiap resistornya. Oke, dan arus totalnya, aruslah penjumlahan dari total arus yang ini ya,
Karena ini masuk cabang. Nah, ini keluarnya jadi ada 3 cabang. Berdasarkan KCL tadi apa? Yang masuk itu sama dengan yang keluar. Ya, IAB sama dengan I yang masuk ke resistor 1, kedua, dan ketiga. Karena tegangannya sama ini ya, PAB, tegangannya sama, ini bisa di semua. Jadi per RP gitu ya. Jadi hambatan penggantinya RP maksudnya paralel gitu ya. Ini sama dengan seper R1 tambah seper R2 seper R3 dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi ini hambatan paralel penggantinya seperti ini ya. Kalau serial di jumlah, kalau paralel diginikan. Oke, contoh berikutnya kita punya dua sumber ya, dua sumber. Kita masih menggunakan analisis nodal tadi ya. Kita tentukan node-nya di sini karena ini percabangannya ya, cabangan. Kemudian kita tentukan di sini referensi. Nah, ini yang masuk I1 ya, I1. Arus yang di R1 masuk. Nah, dengan arus yang keluar. Jadi arus yang keluar cabang ini masuk ke R2, I2 ditambah masuk yang R3, I3. Dan kita tentukan ya, tegangan dibagi arus ini, tegangan dibagi hambatannya. Tegangan di A terhadap B berarti kan ya. A min VB per R1. Kemudian di tegangan di arus di R2 berarti tegangan B dikurang tegangan D. Itu kan sedangkan di R3 jadi tegangan B dikurang tegangan di D ya. Nah, kita tadi sudah mengidentifikasi D ini sebagai referensi, jadi ini dianggap 0 VD. Ya, VA 5 pernya 5 ya, pernya 5 kurang VB dan VB per R2 VB in VC. VC ini apa? Tegangan supply di sini. 2. Kalau kita susun ulang ya, jadilah seperti ini. Kita hitung. Nah, kita dapat VB sama dengan 7/3 volt. Jadi tegangan di titik VB ini 7/3 volt. Nah, setelah kita tahu tegangan di sini 7/3 volt, kita bisa cari juga ini arus yang mengalir di sini berapa ya dari persamaan ini. Dan arus yang mengalir di R2 berapa ya dari persamaan ini. Arus yang mengalir di R3 juga bisa cari dari persamaan ini ya. Ya, ini implementasinya. Jadi seperti ini. Kira-kira contohnya seperti ini. Nah, ini ada beberapa latihan soal bisa dicoba. Nah, ini bentuknya hampir sama ya. Cuma di sini ada 3 supply ya. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Nah, dengan cara analisis nodal tadi, coba dicari tegangan di titik, tegangan di R2 ya, tegangan di R2. Tegangan di R2 ini berarti tegangan di titik B terhadap titik di sini ya, titik di sini. Misalnya di sini titik apa? E gitu ya. Ini bukan BC ya, bukan BC. Oh ya, ini boleh. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Pertama yang dicari tegangan B terhadap C. Jadi tegangan di sini terhadap D di sini ya. Ini bisa kita anggap sebagai referensi. Kemudian tegangan di R2, berarti tegangan R2 ini hanya tegangan di B terhadap titik E ini ya, titik.
Nah, ini bisa kalian coba hitung, berapa kira-kira arus yang tegangan di R2 ini. Kira-kira berapa? Nah, nomor 2 misalnya ini ya. Jadi kita punya di sini tegangannya 10 volt. Nah, di sini kita punya sumber arus ya, sumber arus yang menarik dari titik ini ke titik ini sebesar 2,5 mili ampere. Jadi di sini ada sumber tegangan, di sini ada sumber arus. Nah, kira-kira cari tegangan, arus dan konsumsi daya di R2. Jadi yang kita cari itu tegangan BC berarti ya, tegangan BC. Kemudian hitung arusnya, arus yang mengalir. Kalau kita sudah tahu tegangan BC, kan arus tinggal BC, VBC dibagi R2 ya. Kemudian konsumsi daya berarti tegangan dikali arus yang mengalir. Nomor 3, ini lebih terlihat kompleks lagi, tapi sebenarnya masih mudah. Ini nyambung ya, ini nyambung. Jadi di sini kita punya sumber tegangan 10 volt. Di sini ada arus I. Nah, yang kita cari justru arus I ini berapa? Arus I di sini berapa sehingga tegangan di hambatan 1 kilo ohm ini nilainya 8 volt. Nah, 3 soal ini silakan dicoba ya. Nanti hasilnya silakan dikumpulkan.